Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yusuliha Yusuf. Alhamdulillah untuk hari ini ya teman-teman, doa kita tetap sama, yaitu mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, untuk kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang seorang wanita. Ini adalah seorang wanita pelayan ya teman-temannya. Kisah ini di zamannya Nabi Musa alaihi wasallam. Raja-raja di Fir'aun disebut Fir'aun ya teman-temannya. Tapi Fir'aun di zamannya Nabi Musa ini adalah Fir'aun yang sangat jahat, sangat bengis sekali. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan kisah ini bersamaan dengan wanita ini adalah di zamannya Nabi Musa, yaitu Maisyitah, yang artinya adalah seorang wanita penyisir rambut. Jadi Maisyitah itu adalah penyisir rambut. Penyisir rambutnya anaknya Fir'aun, putrinya Fir'aun. Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Orang ini adalah orang yang beriman. Dia memiliki iman tapi disembunyikan, karena saat itu Fir'aun adalah raja yang sangat kejam. Semua raja-raja di Mesir teman-teman disebut Fir'aun, tapi di zamannya Nabi Musa itu adalah Fir'aun yang sangat kejam, menuhankan dirinya. Jadi Maisyitah ini menyembunyikan keimanannya. Tapi namanya ujian ya. Ujian itu bisa datang kapan saja, terutama kepada orang yang benar-benar beriman. Pasti ujiannya akan lebih berat lagi. Termasuk salah satunya adalah wanita ini, wanita penyisir rambut ini, Maisyitah ini, oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya diuji. Pada suatu kala dia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, dan kemudian sihirnya jatuh. Tanpa sengaja dia mengucapkan kalimat Bismillah dengan nama Allah. Akhirnya anak Fir'aun ini kaget, putri ini, ayahku kah? Maksudnya ayahku kah itu adalah dengan nama Allah. Allah itu apa ayahku? Seperti itu. Anak putri ini bertanya. Akhirnya Maisyitah dengan tegar dia berkata, bukan, Allah adalah Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan ayahmu, dan juga Tuhan semuanya. Akhirnya anak ini mengatakan, berarti kamu ada Tuhan selain ayah saya. Seperti itu. Maisyitah mengatakan iya. Akhirnya putri ini mengatakan, saya akan mengadukan ini kepada ayahanda. Kata Maisyitah, silahkan. Sembari putri ini mengadukan Maisyitah ke ayahnya, kemudian Maisyitah berkata kepada keluarganya bahwa kita harus siap-siap, bahwa kita pasti akan dihukum. Akhirnya benar saja. Saat itu Maisyitah dipanggil ke hadapan raja, kemudian ditanyakan, apakah benar kamu mempunyai Tuhan selain saya? Akhirnya Maisyitah berkata, iya, dialah Allah, Tuhan saya dan Tuhan Anda dan Tuhan kita semua. Kemudian Haman ini adalah bawahannya Fir'aun ya. Ini disuruh menangkap anggota keluarga Maisyitah, semuanya dikumpulkan, dan di situ seperti biasa Fir'aun ini memberikan hukuman yang spektakuler lah. Akhirnya semua rakyat kan menyaksikan, ditaruhlah sebuah panci yang besar, diriwayatkan panci ini sebesar sapi ya, sangat besar sekali. Kemudian dituangkan minyak dengan api yang menyala-nyala, seakan-akan dia meluap-luap, yang masuk langsung hangus seperti itu, karena saking besarnya api ini dan panasnya minyak ini. Akhirnya semua keluarganya satu persatu dijeburkan, mulai dari anaknya yang tertua. Ini di sini ada beberapa riwayat ya. Ada yang mengatakan sama suaminya yang dahulu dijeburkan, tapi riwayat yang lebih kuat adalah bersama dengan anak-anak, yaitu anak yang tertua dulu dijeburkan. Kemudian dijeburkan satu persatu, ada 4 orang anaknya, yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Yang 4 ini adalah masih menyusu, karena dalam gendongan Maisyitah. Akhirnya sempat Maisyitah ini dia ragu kenapa? Karena dia kasihan melihat anak bayinya ini. Dia menatap anaknya, dia menghentikan langkahnya untuk masuk ke kuali ini. Dipikir Fir'aun sama Haman ini, dia akan mengurungkan niatnya dan kembali menuhankan Fir'aun. Ternyata tidak. Anak bayi ini berkata kepada ibunya, anak bayi yang masih merah ini berkata kepada ibunya, ibuku, jangan kamu khawatir, karena kita di jalan kebenaran. Sesungguhnya siksa di dunia, siksa di akhirat lebih berat daripada siksa di
dunia. Akhirnya ibunya dengan sangat tegar dia melompat ke dalam kuali tersebut dan hangus langsung ya, langsung tulang-tulangnya yang keluar. Jadi jebur itu langsung tulangnya naik gitu. Tapi sebelumnya ini ibunya ini berpesan, Masita ini berpesan kepada rajanya bahwa dia mau agar tulang-tulangnya ini dikumpulkan, dijadikan satu, dikafani dan dikuburkan. Bagi Firaun itu hal yang sangat mudah, akhirnya ya dilakukan begitu saja. Karena cerita tentang Masita ini dinukil dalam hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani. Hadis tersebut datang dari Haman bin Salamah dari Atta bin Sa'id. Ketika beliau melakukan Isra Mi'raj dengan Jibril, dia melewati sebuah negeri dan mencium bau yang sangat harum. Kemudian Rasulullah ini bertanya kepada Jibril, bau apa ini? Akhirnya Jibril mengatakan bahwa ini adalah baunya Maisyitah dan 4 orang anaknya. Sehingga Rasulullah bertanya lagi, bagaimana kisahnya? Demikianlah kisahnya telah kita ceritakan seperti tadi. Dan kisah ini masih berlanjut teman-teman. Setelah Maisyitah ini meninggal bersama 4 orang anaknya ini, karena Firaun ini mempunyai istri ya, bernama Aisyah. Di sini Aisyah juga dengan melihat kejadian itu, dia kagum tentang keimanan Maisyitah ini, sehingga dia mempunyai iman yang kuat juga. Ada yang riwayat mengatakan karena keimanannya ini melihat Maisyitah, ada juga karena dia sering mengasuh Musa dari kecil, ada juga yang mengatakan karena dia memang beriman tapi disembunyikan. Akhirnya lama-kelamaan ketahuan juga oleh Firaun. Karena kekejaman Firaun ini, Aisyah berontak ya teman-temannya. Berontak, kenapa orang yang beriman kamu bunuh? Akhirnya dengan demikian diketahuilah ternyata Aisyah ini juga beriman kepada Allah. Tidak segan-segan Firaun ini menyiksa istrinya sendiri, Aisyah ini. Disiksa teman-teman. Tangannya kanan kiri diikat, kakinya kiri kanan diikat dan ditarik sedemikian rupa akhirnya bercucuran darah. Begitu kejam, dipukul, berbagai macam siksaan dilakukan oleh Firaun ini kepada istrinya sendiri hanya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Aisyah ini berdoa kepada Allah karena saking sudah tidak kuatnya dengan siksaan yang begitu pedih ya teman-temannya. Dia berdoa, berkata kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah saya istana di sisimu. Jadi dia berdoa seperti itu, dia ingin bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lepaskanlah siksaan-siksaan ini dari Firaun, karena meskipun Aisyah ini nanti hidup, pasti dia tidak akan lepas dari siksaan. Akhirnya dia berdoa demikian kepada Allah dan Allah memperlihatkan istana. Sewaktu Aisyah mendongak ke langit, ke atas, diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu istana yang nanti bakalan ditempati oleh Aisyah ini. Akhirnya Aisyah tersenyum dan Allah mencabut nyawa Aisyah. Di waktu yang bersamaan itu Firaun juga menghina Aisyah. Wanita ini sudah gila, karena apa? Disiksa tapi dia tetap tersenyum. Padahal senyumnya Aisyah ini adalah dia melihat istana yang diperlihatkan oleh Allah tersebut. Jadi di sini 2 orang wanita yang soleh ya teman-temannya. Solihah, 2 wanita solihah, yaitu Maisyitah, seorang penyisir rambut. Maisyitah ini artinya penyisir rambut ya teman-temannya, bukan namanya Maisyitah. Jadi seorang penyisir rambut ini, seorang penyisir rambut putri Firaun, dan kemudian disusul Aisyah. Di zamannya Nabi Musa, Firaunnya sangat kejam teman-teman. 2 orang wanita solehah ini meninggal, dan Aisyah ini adalah salah satu dari 4 wanita yang namanya masuk dalam orang-orang yang solehah, masuk surga, pemimpin para bidadari di surga. Demikianlah teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, yaitu tentang keimanan. La ilaha illallah, tidak ada yang sembah kecuali Allah. Jadi iman itu sangat penting ya teman-temannya. Kita tidak boleh mempartnerkan dengan apapun itu. Kita
kita harus memurnikannya, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu belum ada Nabi Muhammad ya teman-teman ya, belum ada Rasul yang diutus, masih nabi-nabi ya, masih zaman nabi-nabi. Karena nabi itu adalah memimpin para kaum-kaum. Jadi seperti misalnya Nabi Musa sejaman dengan Nabi Harun, dengan sejaman dengan mertuanya Nabi Su'aib ya teman-teman. Tapi karena kita ada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW, jadi kita adalah memurnikan ajaran Allah melalui syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurang-kurang, karena Islam sudah sangat sempurna. Dengan datangnya Nabi Muhammad, semuanya sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemurnian iman tersebut ya teman-teman ya. Tentunya kita tidak luput dari terus berdoa teman, karena kita tidak tahu pengaruh kita, takutnya kita ya teman-teman terbawa teman dekat kita, karena sangat tidak mungkin ya jika kita bisa berdiri sendiri tanpa adanya doa ikhtiar. Jadi kita mudah-mudahan selalu ingat untuk meminta apa? Agar hati kita diteguhkan, diistiqomahkan. Demikian saja teman-teman, kisah ini saya bagikan tentang dua wanita yang sangat solihah, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil contoh dari mereka berdua. Tentunya masih banyak sekali ya teman-teman sahabiat-sahabiat ya muslimah yang menjadi contoh bagi kita, tapi untuk kali ini saya berbagi kisah tentang dua wanita ini. Mudah-mudahan di lain waktu saya akan bisa berbagi kisah tentang sahabat-sahabat yang lainnya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya sendiri, bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata, seperti biasa saya minta mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.